Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah masing-masing. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keselamatan. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ilmu pengetahuan sosial, pembahasan tema 4, pembelajaran 1 dan subtema 1 dan 2 kita bahas hari ini. Yang pertama kita akan bahas bentuk kerjasama dan peran Indonesia di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Di era globalisasi atau di era modern saat ini, kita seringkali menemui produk atau barang, baik makanan atau benda yang dibuat dari negara asing. Biasanya tertulis made in China, made in Taiwan, made in Amerika, made in Prancis. Artinya itu adalah barang-barang yang diproduksi oleh negara luar. Atau ketika kita ke luar negeri, misalkan juga seringkali menjumpai barang-barang yang diproduksi dari negara Indonesia. Misalkan ada berupa makanan atau benda atau barang yang tertulis made in Indonesia, artinya barang tersebut dibuat oleh Indonesia. Kenapa kita bisa menjumpai barang-barang dari luar atau barang-barang produksi kita dijumpai di luar negeri? Hal itu terjadi karena kedua negara melakukan kerjasama, baik kerjasama di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya yang memungkinkan kita untuk melihat atau mengkonsumsi barang dari luar, atau sebaliknya negara tetangga mengkonsumsi atau membeli produk dari Indonesia. Apa tujuan kerjasama antara negara Indonesia dengan negara ASEAN atau negara yang lainnya? Tujuan kerjasama adalah untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan negara-negara Asia Tenggara. Itu tujuan daripada adanya kerjasama antar negara. Kemudian kita lihat contoh kerjasama antar anggota ASEAN di bidang sosial budaya. Yang pertama, ASEAN Youth Volunteer Program. Kerjasama ini bertujuan untuk menggerakkan relawan muda yang mampu memberi solusi yang inovatif terhadap tantangan yang dihadapi di negara Asia Tenggara. Diselenggarakan sejak 2013. Kemudian kerjasama yang kedua di bidang sosial budaya ada ACTS atau ASEAN Credit Transfer System, yaitu kerjasama dalam rangka program pertukaran pelajar yang diadakan oleh universitas di Asia Tenggara. Jadi mahasiswa Indonesia belajar di luar, sebaliknya mahasiswa dari luar negeri belajar di Indonesia dalam rangka pertukaran pelajar. Yang ketiga, SEA Games, yaitu kerjasama antar negara ASEAN di bidang olahraga. Jadi untuk menunjukkan bakat-bakat di bidang olahraga yang dikenal dengan ASEAN Games, SEA Games. Kemudian Indonesia pernah menjadi tuan rumah pada tahun 1979, 1987, dan 1997, dan yang terakhir 2011. Kemudian yang keempat, kerjasama Commit on Culture and Information atau COCI. Nah, komite ini atau kerjasama ini adalah kerjasama di bidang budaya dan informasi. Tujuannya untuk memajukan identitas regional negara ASEAN seperti pertukaran kebudayaan. Kemudian materi pembelajaran yang kelima, peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya.
salah satu peran Indonesia dalam kerjasama di bidang pernah Indonesia mengadakan kegiatan membatik antar negara ASEAN. Jadi Indonesia mengundang perwakilan dari negara-negara ASEAN untuk memperkenalkan batik dan mengajarkan cara membuat batik kepada perwakilan dari negara-negara Asia Tenggara. Karena apa? Batik Indonesia merupakan warisan dunia dari Indonesia yang diakui oleh UNESCO sejak 2 Oktober 2009. Maka tiap 2 Oktober kita memperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, batik adalah budaya khas Indonesia yang mana setiap wilayah memiliki corak atau ciri khas yang berbeda sebagai identitas daerah tersebut. Misalkan batik Pekalongan punya ciri khas tersendiri berbeda dengan batik Jogja atau batik Cirebon dan lain sebagainya. Jadi tiap daerah di Indonesia khususnya punya ciri khas atau corak tersendiri dalam batiknya. Nah, karena Indonesia mempunyai warisan budaya dunia yaitu batik, maka Indonesia berperan sebagai penyelenggara atau melaksanakan kegiatan membatik sebagai bentuk kerjasama dengan negara ASEAN dengan cara mengajak kepada negara-negara ASEAN untuk mengirimkan perwakilannya untuk dilatih membatik, belajar dan menghasilkan begitu banyak corak dari negara ASEAN. Para peserta membuat batik dengan corak dari negara masing-masing. Contoh, Thailand itu terkenal dengan gajahnya atau negeri gajah putih. Maka peserta Thailand membuat batik dengan corak gajah sebagai identitas negara mereka ketika melaksanakan pelatihan di Yogyakarta. Nah, selama 2 bulan pelatihan dihasilkanlah 45 batik dengan berbagai macam corak berasal dari 9 negara ASEAN. Kemudian hasil tersebut dipamerkan atau disimpan untuk diperlihatkan di Museum Konferensi Asia Afrika di Bandung sebagai museum internasional yang banyak dikunjungi oleh wisatawan asing. Kegiatan membatik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah merupakan wujud kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN dalam rangka meningkatkan hubungan diplomasi dan persahabatan antara masyarakat dan seniman. Kemudian materi tema 4 subtema 2 pembelajaran pertama, peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Negara ASEAN juga menjalin hubungan kerjasama bukan hanya di bidang sosial budaya tapi juga terkait di bidang politik. Salah satunya adalah bentuk kerjasama dibentuknya Organisasi Keamanan ASEAN atau APSC yang bertujuan untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan ASEAN sehingga perdamaian di kawasan Asia Tenggara dapat diwujudkan. Jadi organisasi APSC ini tujuannya adalah saling menjaga keamanan di wilayah negara ASEAN atau Asia. Adapun manfaatnya mampu menciptakan pemerintahan yang baik, mendorong kemajuan kerjasama di bidang maritim, melakukan deklarasi Zoppan atau perjanjian kawasan damai sehingga antara negara Asia Tenggara ini tercipta kerukunan dan saling menghargai serta saling menolong, menjalin kerjasama dengan negara di luar ASEAN, meningkatkan kekuatan ASEAN dengan mempererat hubungan dan mengurangi perselisihan. Kemudian terakhir penandatanganan perjanjian persahabatan dan kerjasama sebagai upaya ASEAN untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan regional. Nah, Indonesia sendiri sebagai pendiri ASEAN berperan aktif menjadi penengah dan memfasilitasi dalam penyelesaian konflik beberapa negara. Misalkan antara negara ASEAN, contoh misalkan Myanmar konflik dengan negara Thailand, maka Indonesia menjadi penengah untuk mewujudkan keamanan dan bertujuan menyelesaikan konflik agar tidak timbulnya perpecahan dan perselisihan antara negara ASEAN. Kemudian yang terakhir, pembelajaran kelima,
subtema 2, peran Indonesia dalam upaya pemberantasan narkoba. Salah satu dampak negatif dari globalisasi maraknya bermunculan obat-obatan terlarang atau narkoba di berbagai negara, khususnya Indonesia. Terjadinya penyelundupan, masuknya narkoba melalui jalur udara dan juga jalur perairan. Nah, ini perlu adanya kerjasama Indonesia dengan negara-negara tetangga yang ada di wilayah ASEAN untuk pencegahan masuknya penyelundupan barang-barang atau obat-obat terlarang. Maka dibentuklah kerjasama ASEAN di bidang penanggulangan narkoba, yaitu ASEAN Declaration of Principle to Combat the Abuse of Narcotics and Drugs pada sidang Menteri-Menteri Luar Negeri 26 Juni 1976. Tujuannya, kerjasama di bidang penanggulangan narkoba ditangani oleh ASEAN Senior Official on Drug Matter (ASOD). Penyalahgunaan dan peredaran narkoba merupakan masalah internasional, bukan hanya masalah Indonesia, yang harus mendapatkan perhatian serius. Kawasan ASEAN kini tidak lagi menjadi daerah transit, tetapi sudah dijadikan sasaran. Nah, kalau suatu negara diselundupi, dimasuki narkoba, rakyatnya mengkonsumsi narkoba, maka negara tersebut akan mengalami kemunduran karena generasi mudanya akan dirusak, dihancurkan oleh obat-obatan terlarang. Maka itu Indonesia secara khusus membentuk Badan Narkotika Nasional yang bekerja sama dengan polisi dalam rangka pemberantasan narkoba khususnya di Indonesia dan membantu penyelundupan atau pemberantasan narkoba di negara-negara Asia Tenggara. Itu salah satu kerjasama Indonesia di bidang pencegahan narkoba, yaitu Indonesia berperan aktif untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba. Demikian materi IPS tema 4, subtema 1 dan 2. Minggu depan kita lanjut pembahasan subtema 3 dan latihan uji kompetensi 4. Silahkan dibaca materinya kembali di buku paket, dan minggu depan kita akan melanjutkan materi yang tersisa dan kemudian ulangan uji kompetensi. Selanjutnya silahkan dikerjakan latihannya, tulis di buku tulis soalnya, kemudian jawabannya, lalu diserahkan kepada wali kelas masing-masing. Terima kasih, cukup pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.